Perkenalkan, saya Anak Agung Gedeveda Satria Rimbawa dengan NIM 0564928113, program studi Sistem Informasi dan berasal dari UPB JJ Denpasar. Oke. Nah, yang pertama ini adalah tugas basis data dengan kode SDSI 4105 dengan pengampu tutor Bapak Rizky Wisnu Nugraha, MKom, MOS, MCE, ITS, DK. Nah, kasus yang diberikan itu adalah sebuah rumah sakit yang dengan banyak dokter ya. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftarkan pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan pada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, dari analisis pada kasus di atas, saya menemukan ada 5 poin ya. Yang pertama, rumah sakit memiliki banyak dokter yang aktif melayani pasien. Yang kedua, setiap dokter dapat menangani banyak pasien dalam waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, pasien wajib mendaftar terlebih dahulu ke bagian administrasi sebelum bisa diperiksa. Yang keempat, satu pasien dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter tergantung kondisi kesehatannya. Dan yang terakhir, setelah pemeriksaan selesai, dokter yang bersangkutan membuat resep obat dan untuk pasien tersebut. Jadi untuk tahapan pembuatan Entity Relationship Diagram atau RRD, saya berpaku berdasarkan modul BMP itu MSI M4206 pada halaman 2.26, di mana terdapat 5 kategori tahapan yang biasanya digunakan untuk pembuatan ERD. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, pada kasus di atas, saya menemukan sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter memiliki banyak pasien, dan pasien harus terdaftar pada bagian administrasi. Dapat diidentifikasi entitasnya, yaitu yang pertama ada dokter, pasien, administrator, dan resep yang diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua, menentukan atribut-atribut atau flight dari masing-masing entity berdasarkan kunci. Nah, pada kasus di atas tadi diberikan tidak jelas atribut setiap entity-nya. Jadi saya tentukan berdasarkan pengetahuan saya. Yang pertama itu dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor telepon, spesialis, dan jadwal praktek. Yang kedua ada pasien. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, alamat pasien, nomor telepon, tanggal daftar. Yang ketiga ada administrator, memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Yang keempat, pemeriksaan memiliki atribut ID pemeriksa, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, jam periksa, keluhan, diagnosa, dan catatan. Dan yang terakhir, resep obat memiliki atribut ID resep, ID periksa, nama obat, jenis obat, dosis, aturan pakai, jumlah, dan tanggal resep. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Jadi, mengidentifikasi hubungan relasi antar entitas. Relasi menggunakan bagian satu entitas terhubung. Jadi, saya menemukan itu adalah dokter dengan pasien, maka relasi yang ada adalah memeriksa. Dokter dengan administrator adalah simpan data. Untuk pasien dengan dokter adalah diperiksa, pasien dengan administrator adalah mendaftar, administrator dengan dokter adalah menyerahkan data, dan administrator dengan pasien adalah melayani. Resep diberikan oleh dokter dan pasien mendapatkan resep obat. Saya buat dengan tabel di mana relasi entitas yang dihubungkan, kunci, dan penjelasannya. Ada 5 relasi. Jadi yang pertama itu melakukan pemeriksaan adalah dokter, terus kuncinya itu ada ID dokter. Yang kedua ada menjalani pemeriksaan adalah pasien, kuncinya adalah ID pasien. Dan menghasilkan resep obat itu ID periksa.
Terus yang keempat, mendaftarkan itu dengan administrator dengan pasien. Dan yang terakhir, menyimpan data itu ada dokter dan administrator. Nah, yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi, setelah saya analisa dengan kasus di atas, saya menemukan derajat relasi atau kardinalitas menunjukkan jumlah kemungkinan hubungan antara dua entitas. Itu sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama, dokter dengan pasien adalah MN, banyak ke banyak, itu dimana banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Yang kedua, ada dokter dengan administrator, dimana banyak ke banyak atau M ke M, dimana dokter dengan administrator, dimana banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Yang ketiga, administrator dengan pasien, perbandingannya 1 ke banyak, dimana satu administrator melayani banyak pasien. Nah, untuk yang keempat ini itu ada notasi RRD-nya, di mana kardinalitas dinyatakan dengan angka atau simbol pada garis penghubung antara entitas dan relasi, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang itu ketiga tadi ya. Dan yang terakhir itu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif dengan kuncinya. Dengan melengkapi himpunan di atas, relasi antara dengan atribut-atributnya itu banyak ke banyak antara dokter dengan pasien dan dokter dengan administrator. Jadi saya temukan relasinya dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, kebanyakan besar banyak ke banyak. Maka relasi berubah menjadi entity dan atributnya adalah primer key atau kunci. Jadi saya temukan ada 4. Entitasnya adalah dokter, pasien, pemeriksa, dan resep. Di mana dokter, atributnya nama dokter, spesialis, nomor telepon, jadwal praktek. Fungsinya menyimpan informasi lengkap tentang dokter agar dapat dihubungi dan dijadwalkan. Yang kedua ada pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan tanggal daftar. Fungsinya menyimpan data diri pasien yang diperlukan untuk administrasi. Yang ketiga, pemeriksaan, tanggal periksa, jam periksa, keluhan, diagnosa, dan catatan, di mana mencatat detail proses pemeriksaan. Yang keempat, resep, di mana nama obat, dosis, aturan pakai, jumlah, dan tanggal resep. Mencatat detail obat yang diresepkan termasuk penggunaan dan jumlahnya. Untuk entity relationship diagram atau RRD pada kasus yang diberikan di atas itu sebagai berikut ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah dokter ya, dimana dokter ini memiliki ID dokter, nama dokter, nomor telepon, tanggal lahir dokter, alamat dokter, dan jadwal praktek serta spesialis. Yang dimana dokter dapat memeriksa pasien. Jadi yang kedua itu pasien, dimana pasien memiliki ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, alamat pasien, tanggal daftar, dan nomor telepon pasien. Yang ketiga itu dimana pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu berisi ID pasien, diagnosa, ID pemeriksa, ID dokter, jam periksa, keluhan, dan tanggal periksa. Dilanjut lagi, administrator itu berisi ID admin, nama admin, dan waktu kerja. Dan yang terakhir ada resep obat. Yang resep obat berisi ID resep, ID pemeriksa, nama obat, tanggal resep, dosis obat, aturan pakai, dan jumlah. Di mana dokter memeriksa pasien akan menghasilkan resep obat, di mana dokter memberikan resep obat dan pasien menerima resep obat. Dilanjut lagi, di mana awalnya pasien itu mendaftarkan diri kepada administrator,
Nah, administrator ini akan memberikan data pasien kepada dokter, di mana dokter dapat menjadwalkan diri untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Dokter memeriksa pasien, di mana dokter meresepkan obat untuk pasien dan pasien menerima obat dari dokter. Untuk perjalanannya, secara singkat itu pasien mendaftar ke administrator memberikan data ke dokter, lalu dokter memeriksa pasien, dokter memberikan resep obat, dan pasien menerima resep obat. Jadi itulah pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram dari saya. Itu saja. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.